Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raib Syafii Syafiki dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di sini saya akan membuat video untuk pengerjaan tugas 1 untuk mata kuliah administrasi jaringan. Untuk tugasnya itu, Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Untuk spesifikasi jaringan, yaitu di kantor pusat terdapat 4 divisi, yaitu untuk departemen penjualan, departemen pemasaran, departemen teknologi, dan juga server. Kemudian pada kantor pusat juga tersedia koneksi WAN, Wide Area Network, untuk menuju kantor cabang. Jadi antara kantor pusat dan kantor cabang itu 2 kantor yang terpisah, bisa beda kota atau mungkin beda provinsi. Untuk departemen penjualan terdapat 50 perangkat, departemen pemasaran 30, departemen TI-nya 10, dan servernya 5. Kemudian untuk kantor cabang tersedia 20 perangkat dan tersedia koneksi WAN untuk menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Untuk tugas yang pertama yaitu kita diminta untuk mendesain subnet, merancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet, yaitu subnet mask, alamat jaringan, rentang alamat IP atau IP range yang digunakan, kemudian alamat broadcast-nya. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertemuan di masa depan. Jadi di sini saya diminta untuk membuat alamat IP, menyiapkan alamat IP, dan juga untuk membuat alamat IP yang untuk departemen yang tersedia dan juga untuk cadangan di masa depan. Di sini saya sudah membuat penyediaan ruangnya. Saya menambahkan 20% untuk setiap perangkat untuk setiap bagian. Seperti pada penjualan, untuk yang saat ini tersedia 50 perangkat, kemudian ditambahkan 20%, yaitu 10 menjadi 60. Begitupun seterusnya pada bagian pemasaran, TI, server, maupun kantor cabang saya tambahkan 20%. Di sini saya menggunakan referensi subnet mask untuk menentukan address-nya. Nah, pada tabel subnetting di sini saya sudah menyiapkannya ya, dengan tujuan untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskannya. Untuk departemen penjualan, yaitu ada total 60 host. Jadi address yang kita butuhkannya adalah 64. Untuk menghitung usable range dan menentukan subnet mask dan juga broadcast address-nya, saya menggunakan IP calculator atau IP subnetting. Misal 0 26. Ya, untuk departemen penjualan subnet masknya yaitu 255 255 255 192. Ya, lihat ya, sesuai. Kemudian untuk usable range-nya pasmin atau minimal sampai maksimalnya yaitu
192, 168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62. Dan untuk broadcastnya yaitu 192, 168, 10 dan juga 3. Pada departemen pemasaran pun sama. Di 63 kemudian 64. Isinya 26. Ya. Pada departemen pemasaran untuk ketrace-nya 192, 168, 1064. Untuk net mask-nya yaitu subnet mask-nya 255.255.255.192 yaitu minimal ada di titik 65 dan maksimal ada di titik 26. Ya. Untuk broadcastnya ada di titik 127. Kemudian kantor cabang hanya membutuhkan, untuk kantor cabang terdapat 24 total host, jadi address yang dibutuhkan yaitu 32. Kita gunakan /27 128.27. Untuk subnet masknya yaitu 224. Sudah sesuai. Dan usable range-nya yaitu di angka 129 sampai dengan 158 dengan total hostnya yaitu 30. 129, 158. Begitupun seterusnya. Ya, setelah mendesain subnetting, untuk tugas nomor 2 yaitu membuat tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Di sini saya sudah menyiapkan 2 tabel. Tabel pertama untuk kantor pusat dan tabel routing kedua yaitu untuk kantor cabang. Untuk kantor pusat, untuk destinasi network yaitu yang pertama untuk departemen penjualan, subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Di sini saya menggunakan LAN 1. Kenapa LAN? Karena masih dalam satu gedung atau satu area, jadi cukup menggunakan local area network. Di sini saya memberinya LAN 1 untuk departemen penjualan. Kemudian untuk departemen pemasaran, di sini saya menggunakan LAN 2. Sedangkan untuk routing yang akan menuju ke kantor cabang, di sini saya menggunakan WAN 0 karena pada soal sudah tersedia koneksi WAN untuk menuju kantor cabang. Jadi saya gunakan WAN 0 atau wide area network karena berbeda gedung. Kemudian untuk routing ke kantor cabang, dari kantor cabang menuju ke departemen penjualan, untuk IP address-nya sesuai pada yang ada di tabel subnetting. Subnet mask-nya juga sesuai. Kemudian untuk next hop atau interface-nya, di sini saya menggunakan WAN 0. Ya, seperti pada soal, kantor cabang tersedia koneksi WAN untuk menuju kantor pusat. Jadi saya menggunakan WAN 0 karena berbeda gedung atau gedungnya terpisah. Jadi saya menggunakan WAN. Sedangkan untuk satu area kantor cabang atau hanya digunakan di kantor cabang,
saya menggunakan LAN 1 karena masih satu gedung, jadi hanya perlu menggunakan local area network saja. Kemudian di sini masih terdapat sisa IP address yang mungkin bisa digunakan dari 2488 dari 192 168 10 161 162 sampai 192 168 10 2 54. Karena di sini menggunakan IP 192.168.10.0.0/44. Untuk IP address tersebut, untuk host maksimalnya yaitu ada di 254 dan minimalnya di 1. Sedangkan pada routing dan subnetting yang tersedia pada gedung yang sudah saya setting hanya mencapai 160, jadi masih ada sekitar berapa? Masih ada sekitar 92 host. Masih ada 92 host yang tersedia. Bisa digunakan untuk apabila akan menambahkan departemen lain seperti departemen personalia mungkin atau departemen yang lainnya. Bisa menggunakan IP address di range berikut 162 sampai dengan 254. Sekian untuk tugas 1 untuk mata kuliah administrasi jaringan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya buat teman-teman dan juga tutor sekalian.